Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak yang saya hormati, peserta bimbingan teknis kurikulum Merdeka, baik yang mengikuti secara luring maupun daring, di tengah-tengah kita, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah hadir Bapak PLT, Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Bapak Aswin Widianto, SPMA. Terima kasih Pak Aswin atas kehadirannya di sela-sela kesibukan sedang mendampingi kunjungan DPR di Jawa Tengah. Beliau bisa menyempatkan menyapa Ibu Bapak semua hadir di kegiatan kita di Hotel Haris Centralen Semarang ini. Untuk itu kepada Pak Fauzi mungkin bisa melaporkan ya Pak Fauzi ya kegiatan kita selama 1 hari ini kepada Bapak Aswin. Monggo Pak Fauzi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak PLT Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Bapak Aswin Widianto yang sama-sama kita hormati, kita cintai, Bapak Ibu sekalian yang hadir di Hotel Haris Semarang maupun yang juga hadir di Zoom, juga di kanal YouTube. Sudah ada 900-an tadi yang hadir di Zoom dan belum lagi yang di YouTube Bapak. Jadi kegiatan kali ini merupakan kegiatan kedua. Jadi walaupun tahap kedua tapi tidak kita lakukan kegiatan yang berulang, artinya yang tahap pertama kemarin di Cirebon Bapak itu dengan yang ikut sekarang di Semarang pesertanya sama. Mengapa kita pilih di Cirebon? Karena Cirebon tertinggi se-Indonesia, kemudian Kabupaten pendaftar IKM tertinggi maksud saya, kemudian Semarang juga begitu. Nah, 2 kota ini yang kita pilih untuk melakukan kegiatan tatap muka, kemudian kita streamingkan melalui YouTube dan juga kita melalui Zoom. Dan ada 1.664 pendaftar IKM, Satuan Pendidikan SKP dan PKBM. Pada pertemuan pertama sudah dijelaskan bagaimana penyusunan KOS, kemudian ada juga pemateri dari Puskurjar, yaitu Pak Yusri juga hadir waktu itu, menyampaikan bagaimana kerangka dasar kurikulum Merdeka, kemudian Bu Maria menjelaskan mengenai bagaimana konsep penyusunan panduan penyusunan KOS, kemudian penjelasan mengenai pemetaan SKK oleh Pak Rain dari SKB Jepara, kemudian penjelasan bagaimana pengembangan atau penyusunan desain P5 yang kita mencoba untuk menjelaskan panduan P5, kemudian juga teman-teman memberikan contoh bagaimana rancangan penguatan profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka Pendidikan Kesetaraan yang disampaikan oleh teman-teman dari tim, yaitu dibantu oleh Bu Dian Astuti Wulandari. Ini Astuti Wulandari. Kalau di sini soalnya ada Bu Astuti juga lain. Kemudian pada hari ini Bapak, kita fokusnya kepada alur penyusunan KOS-nya kita ulangi lagi, tapi alurnya kemudian kita pertajam terkait bagaimana contoh. Karena sudah ada 4 satuan pendidikan yang sebagai uji coba yang dilaksanakan oleh Puskurjar dan juga Direktorat PMPK terlibat di sana, yaitu di Bali, kemudian di Bandung, di Kulon Progo, dan di Serang. Nah, kali ini dijelaskan oleh Bu Neneng dan tadi alurnya oleh Bu Maria. Kemudian tadi juga sudah hadir alhamdulillah di tengah-tengah kita walaupun secara daring, yaitu Ibu Saud yang sudah dari tim SKM sudah menjelaskan bagaimana konsep kurikulum Merdeka dan bagaimana mengembangkan mitra pembangunan, komunitas belajar, dan juga peran PMU, dan juga bagaimana pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Dan tadi sudah gayang sekali Pak diskusinya, teman-teman sangat luar biasa responnya. Nah ini maaf Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Direktur ini jadwalnya padat, ada kegiatan pendampingan kunjungan kerja dari Komisi 10, sehingga mohon maaf, mohon izin waktu kita jeda untuk arahan dari Bapak Direktur terkait dengan bagaimana kita harus mempercepat dan barangkali nanti Bapak bisa memberikan arahan kepada kita semua yang
hadir di sini dan juga hadir di Zoom. Nanti siang kami akan melanjutkan materi terkait dengan pembelajaran dan asesmennya Bapak. Jadi hari ini kita fokus ke KOS dan juga ke pembelajaran dan asesmen. Dan mudah-mudahan teman-teman setelah ini kemudian bisa berlatih di satuan pendidikan masing-masing mengembangkan perangkat-perangkat belajar yang sesuai dengan panduan yang sudah digariskan oleh kementerian. Saya kira itu Bapak, mohon arahan dan bimbingan kepada kita semua baik yang hadir maupun yang ada di Zoom dan di kanal YouTube. Terima kasih, waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Terima kasih Pak Fauzi yang sudah melaporkan teknis dan jalannya kegiatan kita bimbingan teknis kurikulum merdeka. Untuk selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan arahan dari Bapak Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus pada Bapak Aswin, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ita. Yang saya hormati Pak Fauzi selaku Koordinator Fungsi Kesetaraan, yang saya hormati Bu Ita selaku Subkoordinator, hadir juga bersama kita Pak Sigit dari BPMP yang kami hormati, ada Ibu Lisbeth juga yang kami banggakan dan kami hormati, lantas juga Bapak Ibu peserta dan seluruh teman-teman dari Direktorat PMPK yang kami hormati dan kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi memang alhamdulillah ya, mungkin memang sudah jalannya Tuhan mempertemukan kita di sini. Bukan saya tidak merencanakan dari awal gitu ya, karena memang ketika saya mendapatkan amanah, memang saya sudah berjanji akan fokus untuk tidak terlalu banyak keluar kantor gitu, karena masih banyak hal yang harus saya selesaikan. Namun ternyata saya mendapat tugas untuk mendampingi anggota DPR dalam kunjungan kerja mereka ke Kendal ya, terutama ke Kendal, sehingga kok ndelalah sama dengan lokasi kegiatan ini gitu. Jadi tadi saya sempat komunikasi juga dengan Pak Fauzi, saya ingin datang, ingin bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama salam kenal dari saya, mungkin ini pertama kali saya bertemu secara langsung dengan teman-teman dari SKB PKBM ya, Pak Fauzi ya. Mungkin baru pertama kali juga melihat saya, karena memang saya sebenarnya lama di pendidikan khusus, tapi saya dibesarkan oleh orang dari Dikmas ya, kalau Bapak Ibu kenal Pak Eko Jatmiko, beliau yang membesarkan saya sehingga saya bisa seperti ini gitu. Jadi memang sedikit banyak bagaimana kondisi pendidikan masyarakat saya diperkenalkan oleh beliau ya, ketika pada waktu itu beliau menjadi Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus atau sempat Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa, Bapak Ibu. Jadi saya merasa ini adalah keluarga kami, keluarga besar kita semua. Jadi itulah kenapa ketika saya diberikan kesempatan ingin sekali saya bisa bersama Bapak Ibu. Baik, terkait dengan kurikulum merdeka ini kan sebenarnya kalau melihat sejarahnya, melihat cerita-ceritanya gitu ya, ini kan sebenarnya yang menginspirasikan justru teman-teman dari Dikmas ya, Pak Fauzi ya. Teman-teman dari Dikmas yang menginspirasi dari salah satunya yang menginspirasi dari kurikulum merdeka ini. Jadi ini adalah bagian dari kita dan oleh kita dan untuk kita gitu Bapak Ibu. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah antusias ya dengan program kita, dan ini merupakan program, salah satu program prioritas Kemendikbud Ristek dalam rangka tentu peningkatan mutu pendidikan ya, baik pemulihan pembelajaran juga bagaimana memberikan layanan yang lebih baik kepada peserta didik. Jadi memang ujung dari apa yang kita lakukan gitu ya, ujung dari program-program ini apapun itu memang rujukannya terakhir adalah bagaimana peserta didik sebagai beneficiaries ya, penerima manfaat dari program-program tersebut. Mungkin secara teknis sudah banyak dijelaskan oleh Bu Saud ya tentang terkait kurikulum merdeka. Nah ini juga saya rasa mungkin saya hanya menambahkan memang
menguatkan ya bahwa kurikulum merdeka ini kan boleh dikatakan hal baru. Ya. Jadi belum banyak mungkin pihak-pihak yang memahami secara mendetail, mendalam tentang kurikulum merdeka ini. Sehingga sempat berkembang isu terjadinya miskonsepsi. Seperti apa sih kurikulum merdeka? Seperti apa sih IKM ya, implementasi kurikulum merdeka? Ketika kita terjadi euforia, ketika pendaftar IKM melonjak begitu drastis ya, dari target 16.000 yang ditargetkan oleh Kemendikbudristek itu bisa tembus angka 140.000 Bapak Ibu, tentu itu menjadi euforia tersendiri buat kita gitu ya. Tapi akhirnya kita menyadari apakah ini sebenarnya memang benar-benar pilihan dari satuan pendidikan. Kalau tidak salah paling tinggi justru dari SKB PKBM ya, Pak Fauzi ya, paling tinggi itu 1.600 tadi Pak ya. Kita yang di SLB itu sekitar 700. Memang angkanya 700 itu mungkin di bawah dari yang sekolah-sekolah reguler lain ya. Tapi itu kalau prosentasenya sudah termasuk tinggi karena jumlah di satuan pendidikan khusus kalau di kami itu kan hanya 2.250 gitu. Jadi ini juga di satu sisi menggembirakan, tapi di satu sisi juga meningkatkan kehati-hatian kita gitu. Karena kan kita punya beban moral bagaimana kurikulum merdeka ini dapat terlaksana dengan baik. Nah, memang sempat terjadi beberapa miskonsepsi bahwa seolah-olah kurikulum merdeka itu suatu kewajiban, sesuatu yang harus diarahkan gitu. Sebenarnya tidak. Jadi sejak sosialisasi awal bersama Pak Fauzi juga melalui Vikon pada waktu itu bahwa apa yang kita sampaikan tentang kurikulum merdeka pada waktu itu tolong dipelajari oleh pihak sekolah, didalami, dipahami. Bila memang dinyatakan sesuai, silahkan dipilih sebagai kurikulum yang akan digunakan. Tapi tidak ada paksaan. Jadi sebenarnya ini murni harus berdasarkan keputusan dari sekolah setelah sekolah melakukan semacam refleksikah atau semacam evaluasikah tentang kurikulum merdeka itu. Jadi harapannya kita sudah melangkah cukup jauh ya, harapannya tentu itu permasalahan yang sudah lalu dan sudah mungkin insya Allah sudah terpecahkan gitu ya. Sekarang bagaimana kita melakukan penguatan untuk persiapan ke depan. Untuk di IKM kan kalau IKM itu kan memang implementasi kurikulum merdeka secara mandiri ya Bapak Ibu ya. Jadi berbeda dengan sekolah penggerak. Kebetulan kalau di SKB PKBM kan tidak ada sekolah penggerak ya. Jadi yang ada IKM. Jadi kalau saya ambil secara garis besar, sekolah penggerak itu kan memang diarahkan untuk menggunakan kurikulum merdeka. Mereka mendapatkan pendampingan, mendapatkan semacam fasilitasi lah yang cukup kuat dari para narasumber, para instruktur gitu. Nah, berbeda dengan yang IKM. IKM itu adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum merdeka secara mandiri. Jadi tidak ada pendampingan, tidak ada fasilitasi yang masif gitu ya. Bapak Ibu didorong untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri dengan belajar melalui beberapa strategi yang mungkin tadi sudah dijelaskan pastinya oleh Bu Saud ya. 6 strategi itu ya. Bagaimana belajar secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar, bagaimana belajar secara mandiri melalui seri webinar, bagaimana belajar mandiri melalui membentuk komunitas belajar. Saya rasa mungkin sudah tidak asing lagi kalau komunitas belajar nih untuk teman-teman SKB PKBM ya. Lantas juga bagaimana kalau ada pertanyaan itu bertanya kepada helpdesk yang sudah disiapkan oleh pusat. Kalau tidak salah di tempat kesetaraan itu ada Mas Rifki ya, helpdesk IKM, IKM atau sekolah IKM ya kalau tidak salah. Lantas juga ada Bu Ita juga kalau nggak salah di helpdesk IKM. Lantas juga bagaimana Bapak Ibu belajar dari narasumber praktik baik. Lantas juga yang terakhir ada mitra pembangunan. Nah, kenapa sih 6 strategi ini yang diarahkan ya? Jadi kenapa kok narasumbernya sih narasumbernya kenapa terbatas gitu ya? Kenapa kita tidak boleh belajar dari tempat yang di mana-mana walaupun sebenarnya kan arahannya kita belajar dari berbagai sumber.
Ini sebenarnya untuk mengantisipasi terjadinya bias pemahaman. Tapi bukan tidak mungkin suatu saat mungkin akan meluas. Namun untuk dalam waktu berjalan ini memang kita fokus agar tidak terjadi miskonsepsi, tidak terjadi mispemahaman, sehingga sumber informasinya kita buat tidak terlalu yang melebar kemana-mana, sehingga dari sumber yang terpusat sementara ini. Sehingga di PMM itulah diharapkan Bapak Ibu dapat mempelajari secara mendalam kurikulum Merdeka tersebut. Jadi platform Merdeka Mengajar ya. Bapak Ibu sudah ada yang aktivasi ya, akun Belajar ID pastinya ya. Lantas juga ada yang sudah membuka platform Merdeka Mengajar ya. Jadi itulah sebenarnya harapan Bapak Ibu untuk dapat belajar banyak apa itu kurikulum Merdeka. Bukan kita menafikan, mengesampingkan narasumber lain, tapi memang itu adalah informasi yang terpusat sementara ini untuk menghindari terjadinya bias informasi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dari platform Merdeka Mengajar itu, dan mohon jangan sekedar untuk membuka gitu, mengaktifasi, membuka gitu, tapi bagaimana mendalami gitu, mempelajari. Kalau secara urutannya kan ada beberapa tahapan yang harus diselesaikan ya, dari mulai asesmen awal dan seterusnya gitu, tolong dilalui, dicermati, dipahami gitu, bukan sekedar dilewati gitu. Jadi artinya selesai kita membuka semua tahapan, selesai juga kita mendapat pemahaman yang komprehensif gitu. Di pusat memang dilakukan ini Bapak Ibu ya, semacam pendataan indikator gitu ya. Jadi terlihat ini, Ibu misalnya punya akun belajar ini, sekolah ini punya akun belajar ini, dia membuka sampai mana gitu. Ada tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3, tahapan 4. Memang indikatornya yang tahapan 4 tentu lebih dianggap lebih baik gitu. Tapi kan tentu itu dari sisi kuantitatif ya. Dari sisi kualitatifnya kan kita nggak tahu apakah sekedar hanya dibuka atau memang dipelajari gitu. Jadi ini yang mungkin yang perlu kami tekankan untuk bagaimana PMM itu benar-benar dimanfaatkan untuk Bapak Ibu meningkatkan pemahaman tentang IKM. Yang tadi juga masalah webinar series ya. Webinar series itu memang diharapkan webinar yang diselenggarakan di PMM itu kan ada juga beberapa webinar series dipelajari ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari sana biar kita bisa memperkuat pemahaman terkait dengan kurikulum Merdeka dan meminimalisir terjadinya bias pemahaman atau miskonsepsi yang mungkin selama ini sempat pernah terjadi ya Bapak Ibu, seperti itu. Lantas berikutnya kan komunitas belajar, bagaimana memperkuat komunitas belajar di sekolah. Saya rasa kalau ya, dan helpdesk. Helpdesk ini tempat bertanya sebenarnya. Ketika Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikan permasalahan melalui komunitas belajarnya, terus masih ada pertanyaan yang belum bisa terpecahkan, misalnya silahkan mungkin bertanya melalui helpdesk. Di situ ada Mas Rifki di belakang itu. Nah, silakan bertanya kepada helpdesk apa yang menjadi kegundahan, apa yang ingin diketahui gitu ya, yang tidak ditemui jawabannya di PMM misalnya, atau di setelah diskusi dengan teman sesama komunitas belajar itu tidak tertemui, silakan masuk ke helpdesk. Helpdesk ini sengaja sampai dengan akhir Desember ya, itu masih dibuat hanya satu helpdesk terpusat. Sekali lagi itu untuk meminimalisir terjadinya bias. Jadi di internal pun, di internal di kami pun, di level daerah pun masih perlu dilakukan proses penguatan Bapak Ibu. Jadi memang helpdesk itu sengaja dibuat terpusat agar tidak terbias. Tapi pelan-pelan memang sudah mulai akan dikembangkan helpdesk di level yang lebih di turunan ya, di daerah ya. Tapi sementara memang masih untuk helpdesk di terpusat. Jadi tujuannya untuk agar tidak terjadi bias pemahaman seperti itu. Nah mungkin juga saya mengomentari ya, salah satu yang ketika kami rapat, mungkin ada juga Pak Fauzi ya, masalah pengistilahan Bapak Ibu. Jadi walaupun sebenarnya maksud dan yang dimaksud adalah sama, tapi pengistilahan itu kadang-kadang mungkin kita masih menggunakan istilah-istilah yang berbeda ya, dari yang satuan pendidikan formal dan atau non formal. Nah mungkin ini karena memang di IKM itu kan satu ya istilahnya, misalnya kayak kita komunitas belajar gitu. Pak Fauzi sempat maksudnya komunitas belajar, tapi tertulis waktu itu komunitas penggerak ya Pak. Ada penggerak komunitas belajar, kita nulisnya komunitas penggerak aja itu di warning gitu. Jangan sampai berbeda istilah gitu, karena takutnya di masyarakat kan kita nggak tahu ya, masyarakat luas tuh tahunya menjadi ambigu gitu. Jadi memang kita menjaga agar istilah-istilah itu
bisa sama gitu ya, disesuaikan agar tidak terjadi ambigu di masyarakat. Termasuk juga yang istilah kalau di kami itu kan KOSP ya, di sini kos ya, atau beda kos ya. Nah mungkin apakah itu nanti bisa disesuaikan menjadi KOSP atau apa gitu ya, agar tidak terjadi bias maksud ya, bias maksud dari apa yang ingin disampaikan. Nah mungkin yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, di IKM ini kan sebenarnya memang tidak ada pelatihan secara cascading ya. Tidak ada lagi pelatihan yang dari pusat melatih daerah melatih sekolah atau satuan pendidikan dan seterusnya. Jadi tidak ada. Jadi kalau yang mungkin ya yang saya terjemahkan, sama kami juga yang di teman-teman di pendidikan khusus itu juga melakukan hal seperti ini Bapak Ibu. Melakukan penyusunan KOSP, ATP, MA, P5 seperti yang Pak Fauzi tadi sampaikan, apa yang seperti Bapak Ibu lakukan. Dan itu memang dalam konteks kerangka untuk memperkaya PMM atau variasi-variasi KOSP, variasi-variasi ATP, MA atau P5 gitu ya. Dan itu untuk memperkaya PMM. Jadi langkah selanjutnya dan harapan saya juga sama, saya sudah komunikasi juga dengan Pak Fauzi, juga dengan Bu Ita ya, bahwa kalau memungkinkan gitu dari apa yang Bapak Ibu hasilkan ini bukan semata-mata untuk satuan pendidikan Bapak Ibu misalnya. Jadi ini memang nanti mudah-mudahan bisa kita kurasi dan juga kita upload ke PMM menjadi bagian dari pengayaan platform Merdeka Mengajar, terutama untuk materi-materi terkait pendidikan masyarakat gitu. Sama nasibnya dengan pendidikan khusus juga, nasibnya lagi. Sama dengan pendidikan khusus bahwa substansi materi terkait dengan pendidikan khusus, pendidikan masyarakat itu masih minim. Nah ini bagian dari kita, langkah kita untuk memperkaya itu. Kemarin kalau dari kami itu yang video pembelajaran sudah mulai masuk, ada 6 video pembelajaran untuk masih di pendidikan khusus ya. Kalau yang mudah-mudahan kalau yang dari kesetaraan ada nanti bisa disampaikan juga ke tim Wartek, Pak Fauzi ya. Nanti akan dikurasi, ketika dinyatakan layak akan masuk. Sama dengan apa yang sedang Bapak Ibu lakukan. Jadi harapan kita bahwa yang kita lakukan ini bukan sekedar untuk satuan pendidikan masing-masing, tapi juga untuk masyarakat luas gitu ya. Ketika sudah masuk PMM itu kan berarti bisa diakses oleh seluruh satuan pendidikan yang ada di manapun gitu, yang ada di seluruh Indonesia, bahkan mungkin ada yang di luar negeri yang mungkin juga menyelenggarakan program-program pendidikan kemasyarakatan gitu, dan itu bisa contoh gitu ya. Contoh bukan berarti direplikasi sama, tapi memang menjadi inspirasi untuk disesuaikan dengan masing-masing kondisi gitu. Jadi baik KOSP-nya, baik ATPMA, seandainya ada juga yang profit P5-nya gitu ya. Nah, itu mungkin menjadi hal yang kita lakukan bahwa ini adalah penguatan dari apa yang menjadi kebijakan prioritas, program prioritas Kemendikbudristek gitu ya. Saya rasa ini menjadi penting untuk kita pahami. Sekali lagi, pemerintah sangat peduli sebenarnya dengan pendidikan masyarakat ya. Bapak Ibu tidak usah khawatir, ini terbukti dari program-program ini sejak awal memang sudah dilibatkan gitu. Dari penyusunan CP mungkin sudah ada ya Pak Fauzi ya. Dari mulai CP dan seterusnya itu sudah dilibatkan dan sudah ada teman-teman perwakilan ya, tentu teman-teman yang menjadi perwakilan dari teman-teman di pendidikan masyarakat yang ikut menyusun sejak awal program-program ini. Jadi mari kita support bersama gitu ya. Kita kita optimalkan program prioritas Kemendikbudristek ini untuk kemajuan pendidikan masyarakat tentunya. Saya rasa mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi mungkin selamat Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi mungkin ini kegiatan itu kan mungkin sebagai batu loncatan ya. Jadi ini kita punya beban moral nih. Kan apa yang akan Bapak Ibu hasilkan adalah sesuatu yang akan menentukan gitu ya keberhasilan dari kemajuan pendidikan masyarakat di Indonesia gitu. Jadi mungkin kita curahkan seluruh kemampuan kita curahkan semua yang kita bisa untuk bayangkan bahwa ini nanti juga akan dimanfaatkan oleh banyak pihak. Saya rasa itu Pak Fauzi, Bu Ita, ini saya ucapkan
banyak terima kasih atas kesempatan yang saya dapatkan untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Jadi sudah beberapa kali memang Pak Fauzi menyampaikan ada kegiatan di Cirebon. Saya bukan tidak mau gitu ya, tapi memang saya dalam posisi belum bisa meninggalkan Jakarta terlalu jauh, kecuali memang ada penugasan ya. Kemarin juga ke Bandung karena dapat penugasan dari Bu Sekjen untuk mendampingi mewakili beliau di pembukaan Seameo Kitab di Bandung, Pak. Habis itu juga balik lagi ke Bogor, balik lagi ke Bogor. Dan sekarang saya ada di sini. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi salam kenal Bapak Ibu, kita semua keluarga, kita berjalan bersama-sama untuk memajukan pendidikan masyarakat dan pendidikan pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aswin yang sudah menyampaikan arahan kegiatan kita pada pagi, siang, sampai siang hari ini. Sekali lagi kita berikan terima kasih pada Pak Aswin. Kita berikan aplaus sekali lagi.